Episode 6, Gerbang yang Tertinggal. Beberapa pintu tidak perlu dicari. Karena saat waktunya tiba, mereka akan menemukanmu. Ayla menatap cermin itu. Di balik permukaannya yang dulu hanya pantulan, kini terbuka bentangan hutan purba, batang pohon raksasa, kabut menggantung, dan tanah yang menggigilkan kulit. Suara jangkrik bercampur erangan, terdengar seperti bisikan yang ditahan. Dari celah cermin, tangan berdarah masih terjulur, mencoba meraih apapun. Ayla mundur, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Tapi cermin tidak menutup kembali. Sebaliknya, ia makin terbuka. Retakan menjalar ke dinding kamar. Udara di ruangan berubah, menjadi berat seperti malam tanpa bulan. Angin dari hutan itu mulai menyusup ke dalam rumah. Ketukan keras menggema di pintu kamar. Ayla, jangan dekati cermin itu. Suara Profesor Seno, jelas dan cemas. Tapi Ayla ragu. Ia menoleh ke pintu, lalu ke cermin. Dan saat ia melihat ke dalam cermin lagi, tangan berdarah itu menghilang. Sebagai gantinya, sosok dirinya sendiri berdiri di balik pepohonan. Menatapnya lurus. Versi Ayla dari dunia cermin. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang tak terurus, dan wajahnya datar. Kosong. Tak ada mata. Dan tanpa suara, ia membuka mulut dan berbisik. "Tolong aku." Profesor Seno menerobos masuk. "Cerminnya sudah aktif," gumamnya. "Lebih cepat dari yang aku kira." Ayla menoleh, wajahnya panik. "Apa maksudnya versi diriku ada di dalam sana?" Seno menatapnya tajam. "Karena saat kamu melihat ke dalam kamera kelima, jiwamu pecah. Setiap kali kamu merekam atau direkam, satu versi dari dirimu tertinggal." Ayla terdiam. Suaranya nyaris hilang. "Jadi, yang di dalam hutan itu adalah potongan dirimu yang belum kembali. Dan mereka menunggumu untuk lengkap." Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Cermin telah ditutup dengan kain mori dan dipaku ke dinding, tapi hawa dari baliknya masih terasa. Dingin. Lembab. Seperti napas makhluk yang terlalu dekat. Pukul 3 pagi, Ayla terbangun karena suara kamera. Ia menoleh. Kamera kelima sudah terkunci dalam peti besi, tak mungkin menyala. Tapi bunyinya jelas. Lalu layar ponselnya menyala. Notifikasi masuk. Kamera, foto baru telah ditambahkan ke galeri. Ia membuka galeri. Satu foto. Tak ada nama file. Tak bisa dihapus. Gambarnya. Dirinya sedang tidur. Diambil dari sudut ruangan yang tinggi, seperti dari langit-langit. Tapi yang lebih mengerikan, ada sosok tinggi tak berkepala berdiri di sebelah ranjangnya. Dan di foto itu, tangannya menunjuk ke arah cermin. Ayla melompat dari tempat tidur dan membuka kain penutup cermin. Tapi yang ia lihat bukan pantulannya, melainkan gerbang batu besar, berlumur darah. Bertuliskan aksara Jawa. "Wong mati ora iso mulih." Yang mati tidak bisa pulang. Dan dari balik gerbang itu, ia melihat Raka. Lemah, kurus, tapi masih hidup. Matanya memohon. "Ayla, tolong. Masih ada waktu." Tapi hanya satu yang bisa keluar. Ayla terdiam. Ia tahu kini, gerbang ini bukan hanya antara dunia dan dunia lain. Tapi antara pilihan hidup dan bagian dirinya yang sudah tak bisa diselamatkan. Tiba-tiba, kamera kelima menyala sendiri. Layarnya kosong, lalu perlahan menampilkan teks. "Satu harus tinggal. Satu harus keluar. Kau harus memilih versi mana dirimu, yang tetap ada." Bersambung,